Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai member of government akan memberikan poin-poin sanggahan atas argumentasi yang telah dikemukakan oleh tim oposisi, dan juga saya akan memberikan suatu argumentasi baru mengenai suatu konsep atau dasar mengapa subsidi ini memang harus direalisasikan. Dan selanjutnya ada rekan saya yaitu Government Whip yang akan mengelaborasi kembali mosi dan juga melakukan sebuah komparasi mengapa argumentasi yang kami keluarkan jauh lebih baik dan kenapa kebermanfaatannya jauh lebih ada dalam sisi kami. Baik, Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam poin sanggahan yang pertama. Tim oposisi mengatakan bahwasanya mengapa subsidi harus diberikan kepada kampus dan tidak diberikannya kepada mahasiswa yang kurang mampu. Ketika kita berbicara masalah subsidi dan ketika alokasi yang kita gunakan untuk kampus, bukankah ini suatu hal yang baik ketika kita berbicara kontekstual ketercapaian pemerataan pendidikan? Mengapa demikian? Ketika kampus diberikan suatu keringanan, ketika kampus diberikan suatu bantuan, bukankah kesempatan bagi semua orang untuk berkuliah di sana itu semakin besar? Dewan Juri yang terhormat, kita bisa bayangkan ketika subsidi diberikan, ketika keringanan diberikan kepada pihak kampus, dan ketika kita berbicara masalah mengapa yang kurang mampu tidak diberikan, mengapa hanya diberikan kepada kampus, justru dengan kita memberikan kepada pihak kampus ini dengan fasilitas yang maksimal, dengan segala bentuk keringanan yang ada, maka ini akan memudahkan dari si mahasiswa atau dari si orang kurang mampu ini untuk mengenyam pendidikan di sana, dan unsur ketercapaian pemerataan pendidikan akan lebih tercapai. Dan yang kedua, mengapa yang diprioritaskan hanyalah jurusan unggulan dan bukan non unggulan? Di sini kami selaku tim closing government tetap menganggap penting bahwasanya semua jurusan yang ada di kampus itu adalah semua hal yang penting. Akan tetapi, mengapa yang kita prioritaskan adalah program studi unggulan? Ketika kita ingin mengeluarkan suatu kebijakan, bukankah benefit atau kebermanfaatan mana yang jauh lebih besar yang akan kita capai, Dewan Juri yang terhormat? Ketika kita memaksimalkan jurusan yang istilahnya non unggulan yang masih belum maksimal, bukankah itu memerlukan suatu proses yang sangat panjang dibandingkan dengan kita memprioritaskan terhadap program studi yang memang sudah unggulan dan bahkan keterserapan angkatan kerjanya jauh lebih baik? Bukankah secara kebermanfaatan ini akan jauh lebih baik dalam sisi kami, Dewan Juri yang terhormat? Karena ketika kita berbicara masalah esensi atau orientasi dari kampus, itu tetap berbicara dua aspek. Pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan, atau kedua mendapatkan suatu pekerjaan. Dan untuk poin sanggahan saya ketiga akan saya integrasikan ke dalam elaborasi mosi saya atau dalam argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita berbicara masalah esensi dari kampus atau esensi dari suatu perguruan tinggi adalah solusi dari segala problematika permasalahan yang ada. Dan ketika kita berbicara masalah dunia perguruan tinggi, bukankah orientasi akhir kita itu akan bertujuan kepada bisakah kita menciptakan lapangan pekerjaan baru, atau di manakah kita akan mendapatkan pekerjaan? Mengapa demikian? Di setiap kampus kita mengenal berbagai jurusan ekonomi, jurusan hukum, jurusan kedokteran, dan lain sebagainya. Dan di dalam setiap jurusan itu ada suatu ilmu pengetahuan atau ada suatu dasar pengetahuan di dalamnya. Dan bukankah dasar yang diciptakan atau ilmu yang diciptakan dalam suatu kampus itu orientasinya kepada pekerjaan, Dewan Juri yang terhormat? Jurusan kedokteran pasti kemungkinan besar menjadi dokter, jurusan ekonomi pasti akan menjadi seorang ekonom yang terkenal, dan jurusan hukum tidak menutup kemungkinan mereka jadi lawyer, jadi jaksa, dan lain sebagainya. Dan bukankah di sana kita berbicara masalah aspek pekerjaan? Dan yang kedua, ketika kita berbicara masalah subsidi, itu pasti menggunakan APBN atau dana negara. Ketika kita berbicara masalah negara, otomatis harus ada keterseimbangan antara outcome yang mereka keluarkan dengan income yang mereka dapatkan. Ketika negara mengeluarkan suatu outcome yang sangat besar, otomatis memiliki resiko juga yang sangat besar, Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi ketika memang subsidi ini yang dikeluarkan, maka negara bisa mendapatkan income yang luar biasa, Dewan Juri yang terhormat, dan hal tersebut akan dijelaskan di pembicara kedua dari tim saya. Dan dalam hal ini, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di sini kami tidak akan melupakan, atau istilahnya kami akan tetap beranggapan bahwasanya semua program studi yang ada di kampus atau perguruan tinggi itu adalah hal yang penting. Akan tetapi ketika kita berbicara masalah kebermanfaatan, berbicara masalah orientasi tujuan mana yang bisa tercapai dengan cara efisiensi dan efektif, maka program studi unggulan adalah hal yang harus kita kedepankan dan hal-hal yang harus kita maksimalisasi tanpa melupakan jurusan-jurusan lainnya. Dan Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama. Mengapa harus ada subsidi? Ketika kita berbicara masalah orientasi atau tujuan,
Otomatis di sini kita berbicara masalah mekanisme ataupun proses. Suatu hasil yang maksimal atau suatu output yang maksimal bisa kita dapatkan apabila ditunjang oleh segala fasilitas yang baik, segala kualitas yang maksimal. Ketika kampus diberikan subsidi oleh pemerintah atau diberikan bantuan oleh pemerintah, pertama, mereka bisa memaksimalisasi segala fasilitas yang ada. Kedua, mereka bisa meningkatkan kualitas, entah itu kualitas dalam sarana prasarana, entah itu kualitas dalam tenaga pengajar dan lain sebagainya. Ketiga, ketika kampus diberikan suatu bantuan, maka akan semakin banyak mahasiswa yang masuk ke sana. Dan ketika ini sudah masuk ke dalam program studi unggulan yang jelas-jelas keterserapan kerjanya jauh lebih baik, maka ini akan kembali memberikan suatu insentif yang luar biasa Dewan Juri yang terhormat. Karena dengan semakin banyaknya lulusan yang sukses dan yang merupakan bagian atau alumni dari kampus tersebut, bukankah kampus juga akan mendapatkan insentif positif dalam hal nama? Bukankah kampus juga akan mendapatkan insentif, wah ternyata dengan sistem yang ada, kampus A bisa menciptakan lulusan-lulusan yang luar biasa dan keterserapan kerjanya sangat luar biasa banyak. Dibandingkan kita hanya berfokus bagaimana memaksimalkan suatu hal yang belum baik menjadi baik, lebih baik kita menciptakan sesuatu yang lebih baik, yang jelas manfaatnya jauh lebih besar di kita Dewan Juri yang terhormat. Dan itu juga mengapa argumentasi yang saya keluarkan ini jauh lebih penting. Saya ulangi kembali poin justifikasi saya. Ketika kita dihadapkan dalam dua perbandingan, apakah kita memaksimalkan hal yang belum baik atau kita memaksimalkan memang hal yang sudah baik? Jelas jawabannya adalah memaksimalkan hal yang sudah baik. Ketika kita coba memaksimalkan hal yang belum baik, otomatis kita akan berjuang dari nol dan ketercapaiannya di sini masih bias atau hanya masih dalam asumsi. Akan tetapi ketika kita memaksimalkan suatu hal yang memang orientasinya sudah jelas, tujuannya memang sudah benar-benar baik, kita terus maksimalisasi, kita terus terus perbaiki dan lain sebagainya, maka jelas kebermanfaatan akan jauh lebih besar ada dalam tim kami atau dalam sisi kami. Dan oleh karena itu, mengapa saya katakan bahwasanya argumentasi saya di sini lebih penting. Dan di sini juga saya mengkarakterisasi kepada tiga. Pertama, insentif bagi mahasiswa, kedua, insentif bagi kampus, dan ketiga, insentif bagi negara. Dan di sini saya telah membahas insentif dari kampus, dan untuk insentif bagi mahasiswa ataupun negara akan dibahas oleh pembicara kedua dari tim saya. Dan dengan segala kebermanfaatan yang ada, dengan segala mekanisme yang ada, dengan segala kebaikan yang ada, maka saya dengan bangga mengatakan dukunglah tim kami sebagai pemenang dalam perdebatan kali ini.